Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Jadi, pada video kali ini aku akan mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah Manajemen Accounting semester 2. Jadi, tanpa berlama-lama, ayo kita ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama yaitu anggaran penjualan untuk laporan 1 pada unit untuk kuartal pertama itu ada 1.250, sedangkan untuk kuartal kedua itu ada 1.500, dan kuartal ketiga itu ada 1.750, dan kuartal keempat yaitu 2.000. Nah, pada anggaran penjualan ini, kuartal 1 dan kuartal 4 itu dijumlah untuk mengetahui hasil dari per tahunnya. Jadi, hasilnya dari kuartal 1 sampai kuartal 4 setelah dijumlahkan itu hasilnya 6.500. Terus selanjutnya untuk harga jual per unitnya itu masing-masing $15. Nah, selanjutnya yaitu anggaran penjualan untuk mengetahui Baik, selanjutnya yaitu anggaran penjualan. Jadi, untuk mengetahui nilai akhir dari anggaran penjualan, unit dikalikan dengan harga jual per unit. Contohnya, 1.250 itu dikalikan dengan $15, hasilnya adalah 18.750. Terus untuk kuartal yang kedua, itu 1.500 dikalikan dengan $15, hasilnya 22.500, begitupun seterusnya. Sampai akhir pada tahun yaitu 6.500 dikalikan dengan $15 hasilnya 82.500. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2 yaitu anggaran produksi. Bisa kita lihat pada anggaran produksi, Unilever menjual sabun di tahun 2020 dengan anggaran penjualan seperti tabel di atas. Kebijakan perusahaan mensyaratkan 30% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di persediaan akhir. Nah, dan di persediaan awal sabun tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan adalah 300. Anggaplah penjualan kuartal pertama adalah 1.250 pun. Persediaan awal adalah 300 kaus dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 450. 450 ini didapat dari 1.500 dikalikan 30%. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel anggaran produksi laporan 2. Jadi untuk pada penjualan itu bisa kita ketahui pada laporan pertama atau tabel pertama yaitu pada anggaran penjualan. Nah, hasil ini didapat dari laporan pertama anggaran penjualan. Terus selanjutnya untuk mengetahui persediaan akhir yang diinginkan. Pada kuartal 4, hasil yang diinginkan yaitu 375. Terus untuk persediaan akhir di kuartal pertama, untuk mengetahui persediaan akhir pada kuartal pertama yaitu penjualan pada kuartal kedua yaitu 1.500 dikalikan dengan 30%. Jadi hasilnya yaitu 450 seperti yang sudah disebutkan tadi. Terus untuk mengetahui persediaan akhir pada kuartal kedua yaitu penjualan pada kuartal ketiga itu dikalikan 30%, yaitu 1.750 dikalikan dengan 30% hasilnya 525. Terus untuk mengetahui kuartal yang ketiga, itu kuartal keempat dikalikan dengan 30%, yaitu 2.000 dikali 30% hasilnya 650. Nah, persediaan akhirnya yaitu 375. Nah, untuk di tahun ini yang ditaruh adalah yang paling akhir, yaitu 375. Terus jumlah kebutuhannya. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan ini, kita menjumlahkan, yaitu penjualan dijumlahkan dengan persediaan akhir yang diinginkan. Misal, 1.250 dijumlahkan dengan 450 hasilnya 1.700. Begitupun seterusnya. Terus untuk persediaan awal yang kita ketahui yaitu 300. Nah, 300. Terus untuk mengetahui persediaan awal pada kuartal kedua, kita cukup menggunakan persediaan akhir pada kuartal pertama yaitu 450. Terus untuk kuartal ketiga kita cukup menggunakan persediaan akhir pada kuartal kedua. Terus
Begitupun seterusnya. Nah, untuk tahun sendiri itu pada menggunakan persediaan awal atau persediaan yang paling awal. Berbeda dengan persediaan akhir yang diinginkan. Pada persediaan akhir yang diinginkan itu kita menggunakan persediaan yang paling akhir. Nah, selanjutnya yaitu dikurangi. Untuk mengetahui harga unit yang diproduksi itu jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 1.700 dikurangi 300 hasilnya 1.400. Begitupun seterusnya, itu dikurangi dan Baik, selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu Unilever membutuhkan 2 jenis bahan baku untuk membuat sabun deterjen seharga $5 dan pewangi seharga 0,25 per ons. Nah, dalam 1 ton unit, pabrik membutuhkan 2 deterjen dan 4 ons tinta untuk tiap sabun yang diproduksi. Dalam kebijakannya, perusahaan memiliki 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsikan pabrik memiliki 75 deterjen dan 450 ons pewangi pada 1 Januari. Asumsikan bahwa persediaan akhir kuartal keempat tahun 2020 adalah 420 deterjen dan 840 ons pewangi. Bisa kita lihat pada laporan ketiga, yaitu tentang anggaran pembelian bahan baku. Nah, di sini kita akan membahas pertama kali tentang deterjen. Nah, pada deterjen, untuk mengetahui unit yang diproduksi itu bisa kita lihat pada laporan kedua. Yang mana pada kuartal pertama untuk unit yang diproduksi pada laporan kedua itu ada 1.400, sementara untuk kuartal kedua itu ada 1.575. Sedangkan pada kuartal ketiga itu ada 1.825 dan kuartal keempat ada 1.775, dan pada tahunnya sendiri itu ada 6.575. Terus selanjutnya yaitu untuk bahan baku langsung per unit. Di sini deterjen membutuhkan bahan baku langsung itu 2. Bisa kita tuliskan 2. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan produksi. Di mana kita akan mengetahui kebutuhan produksi? Nah, di sini unit yang diproduksi dikalikan dengan bahan baku langsung per unit, yaitu 1.400 dikalikan 2 hasilnya 2.800. Dan pada kuartal pertama yaitu 1.575 dikalikan 2 yaitu hasilnya 3.950. Terus pada kuartal ketiga itu 1.825 dikali 2 hasilnya 3.650. Terus untuk kuartal keempat itu 1.775 dikalikan 2 hasilnya 3.550 dan seterusnya. Terus persediaan akhir yang diinginkan. Nah, pada soal persediaan akhir yang diinginkan yaitu ada 420. Nah, 420 ini kita taruh pada kuartal keempat. Selanjutnya kita akan mencari persediaan akhir pada kuartal pertama. Di mana kita dapat menemukan persediaan akhir pada kuartal pertama, yaitu 3.115. Mengetahui persediaan akhir pada kuartal pertama, kita bisa mengalihkan kebutuhan produksi pada kuartal kedua, yaitu 3.150 dikali 15 hasilnya yaitu 472,5. Begitupun selanjutnya, untuk mengetahui persediaan akhir pada kuartal kedua, kita cukup mengalihkan kebutuhan produksi pada kuartal ketiga, yaitu 3.650 dikali 15 hasilnya 547,5. Begitupun seterusnya. Nah, untuk tahun ini, untuk per tahunnya, itu kita menggunakan persediaan yang paling akhir, yakni 420. Selanjutnya kita mencari jumlah kebutuhan. Nah, jumlah kebutuhan ini didapat dari 2.800 ditambahkan 472,5, hasilnya yaitu 3.272,5. Begitupun seterusnya dijumlahkan, yaitu kebutuhan produksi di jumlah persediaan akhir. Jadilah jumlah kebutuhan. Terus selanjutnya yaitu dikurangi persediaan awal. Nah, jadi jumlah kebutuhan ini bakal dikurangi dengan persediaan awal. Di sini untuk kuartal pertama persediaan awalnya yaitu 75.
Ini didapat dari soal. Nah, untuk mengetahui persediaan awal pada kuartal kedua, kita cukup mengambil persediaan akhir pada kuartal pertama, yaitu 472,5, begitupun seterusnya. Sementara untuk tahun ini ke belakang, per tahun itu kita mengambil persediaan awal yang paling awal, yakni 75. Terus yaitu selanjutnya bahan baku langsung yang dibeli. Nah, untuk mengetahui hasil dari bahan baku langsung yang dibeli ini adalah jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal, yakni 3.272,5 dikurangi 75, hasilnya 3.197,5. Begitupun seterusnya untuk mencari kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat, dan per tahunnya berapa, yaitu jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal. Yang selanjutnya yaitu biaya per deterjen. Nah, biaya per deterjen ini diketahui di soal. Nah, biaya per deterjen ini masing-masing adalah $5. Jadi, bisa kita tuliskan 5. Selanjutnya itu jumlah biaya pembelian deterjen. Nah, untuk mengetahui jumlah atau hasil dari ini atau jumlah nominal dari jumlah biaya pembelian deterjen, kita cukup mengalihkan bahan baku langsung yang dibeli dikali dengan biaya per deterjen, yaitu 3.907,5 biaya pembelian deterjen. Kita cukup mengalihkan bahan baku langsung yang dibeli dengan biaya per deterjen, yaitu 3.197,5 dikali $5, hasilnya yaitu 15.987,5, begitupun seterusnya. Setelah deterjen, selanjutnya kita akan membahas tentang yang pewangi. Nah, pewangi ini untuk mengetahui unit yang diproduksi bisa kita lihat juga pada laporan yang kedua, yaitu pada kuartal pertama ada 1.400 dan kuartal kedua ada 1.575, dan pada kuartal ketiga itu ada 1.825, dan pada kuartal keempat ada 177,5. Untuk tahunnya itu sendiri, untuk per tahunnya itu ada 675. Nah, pada pewangi ini, bahan baku langsung per unitnya ini membutuhkan 4 ons pewangi. Jadi bisa kita tuliskan 4. Nah, selanjutnya kita mencari kebutuhan produksi. Sama seperti deterjen sebelumnya, untuk mengetahui kebutuhan produksi ini yaitu unit yang diproduksi dikalikan dengan bahan baku langsung per unit, yaitu 1.400 dikali 4, hasilnya 5.600, begitupun seterusnya. Terus selanjutnya yaitu persediaan akhir yang diinginkan. Pada soal, persediaan akhir yang diinginkan adalah 840. Bisa kita tuliskan persediaan akhir pada kuartal 4 yaitu 840. Selanjutnya kita akan mencari tahu persediaan akhir pada kuartal pertama. Untuk mengetahui persediaan akhir pada kuartal pertama, kita cukup mengalihkan kebutuhan produksi, yaitu 6.300 dikali 15%, hasilnya 945. Terus seterusnya seperti yang pada deterjen sebelumnya. Terus untuk jumlah kebutuhan. Nah, untuk jumlah kebutuhan ini sama seperti sebelumnya juga, yaitu kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir yang diinginkan, yaitu 5.600 ditambah 945, hasilnya 6.545. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu dikurangi persediaan awal. Nah, persediaan awal ini seperti yang disebutkan di soal tadi, yaitu pada pewangi persediaan awalnya yaitu 450. Jadi bisa kita tuliskan kuartal pertama persediaan awalnya yaitu 450. Nah, untuk mengetahui persediaan awal pada kuartal kedua, kita cukup mengambil persediaan akhir pada kuartal pertama yaitu 945. Dan seterusnya, misalnya seperti yang tertera pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu bahan baku langsung yang dibeli. Jumlah kebutuhan dikurangi persediaan awal adalah hasil dari bahan baku langsung yang dibeli, yaitu 6.545 dikurangi 450, hasilnya 6.095.
dan seterusnya. Intinya, untuk mengetahui bahan baku langsung yang dibeli ini, jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Selanjutnya, biaya per pewangi. Nah, biaya per pewangi ini yang tertera di soal adalah tiap per onsnya tuh 0,25 dolar. Terus selanjutnya untuk mengetahui jumlah biaya pembelian pewangi. Nah, untuk mengetahui jumlah biaya pembelian pewangi ini, kita cukup mengalihkan bahan baku langsung yang dibeli dengan biaya per pewangi, yaitu 6.095 dikali 0,25 dolar, hasilnya yaitu 1.523,75 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu jumlah pembelian bahan baku. Nah, untuk mengetahui jumlah pembelian bahan baku ini, yaitu bahan baku langsung yang dibeli dikurangi dengan jumlah biaya pembelian pewangi, yaitu 6.095 dikurangi 1.523,75, hasilnya 4.571,25. Begitupun seterusnya, yaitu bahan baku langsung yang dibeli dikurangi jumlah biaya pembelian pewangi. Selanjutnya soal yang nomor 4, yaitu anggaran tenaga kerja. Di sini, berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu bak menghasilkan 100 sabun membutuhkan 15 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kaos blog adalah 0,15 jam. Ini didapat dari 15 dibagi 100. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah 15 dolar per jam. Bisa kita lihat pada laporan keempat, yaitu anggaran tenaga kerja, yang dimana unit yang diproduksi itu bisa kita peroleh dari laporan yang kedua, yaitu 1.400 pada kuartal pertama dan 1.575 pada kuartal kedua dan 1.825 pada kuartal ketiga dan 1.775 pada kuartal keempat dan 6.575 per tahunnya. Untuk jam tenaga kerja langsung per unitnya ini kita bisa didapatkan dari soal yang mana ini didapat dari hasil 15 dibagi 100, yaitu hasilnya 0,15. Terus untuk mengetahui jumlah jam yang dibutuhkan itu dari hasil unit yang diproduksi itu dikali jam tenaga kerja langsung per unit, yaitu 1.400 dikali 0,15, hasilnya 210 pada kuartal pertama. Selanjutnya pada kuartal kedua yaitu 1.575 dikali 0,15, hasilnya yaitu 236,25. Terus pada kuartal ketiga yaitu 1.825 dikali 0,15, hasilnya 273,75. Sedangkan pada kuartal keempat yaitu 1.775 dikali 0,15, hasilnya 266,25. Dan untuk pada tahunnya yaitu 6.575 dikali 0,15, hasilnya 986,25. Terus yang selanjutnya yaitu rata-rata upah per jam. Nah, ini didapat dari soal bahwa rata-rata upah per jam itu adalah 15 dolar. Terus untuk mengetahui jumlah biaya tenaga kerja, nah ini didapat dari jumlah jam yang dibutuhkan dikalikan dengan rata-rata upah per jam, yaitu 210 dikali 15 dolar, hasilnya 3.150. Di kuartal kedua dan 3 dan 4 begitu pula sama, yaitu jumlah jam yang dibutuhkan dikalikan dengan rata-rata upah per jam. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, yaitu anggaran overhead. Berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah 7 dolar per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 7.500 dolar atau itu 1.875 per jam. Bisa kita lihat pada laporan 5 yaitu tentang anggaran overhead. Untuk jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan itu bisa kita lihat pada laporan 4, yaitu 210 pada kuartal pertama dan 236,25 pada kuartal kedua dan ketiga dan keempat, itu bisa dilihat pada laporan keempat. Selanjutnya yaitu tarif overhead variabel. Ini disebutkan tadi pada soal bahwa tarif overhead variabel ini adalah 7 dolar. Nah,
Untuk selanjutnya yaitu overhead variabel yang dianggarkan. Ini didapat dari 210 dikali 7 hasilnya $1.470. Begitupun pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat ataupun per tahunnya itu sama. Selanjutnya yaitu untuk overhead tetap yang dianggarkan ini disebutkan tadi pada soal, yaitu 1.875 itu ditaruh pada kuartal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk per tahunnya ini kenapa bisa 7.500? Itu didapat dari kuartal pertama sampai kuartal keempat itu dijumlahkan, yaitu 180,75 dijumlahkan sampai 4 kuartal, itu hasilnya 7.500. Nah, untuk mengetahui jumlah overhead itu didapat dari hasil overhead variabel yang dianggarkan ditambah overhead tetap yang dianggarkan, yaitu 1.470 ditambah 1.875. Hasilnya 3.345. Begitupun seterusnya dari kuartal kedua, ketiga, dan keempat sampai per tahunnya itu overhead variabel yang dianggarkan ditambahkan dengan overhead tetap yang dianggarkan. Selanjutnya yaitu anggaran persediaan akhir atau pada laporan 6, anggaran persediaan akhir barang jadi. Nah, di sini perhitungan biaya per unit. Di sini di perhitungan biaya per unit ini bahan baku langsung dalam kurung itu $5 dikali $2 terus ditambah $0,25 terus dikali 4 ons hasilnya 11,00. Nah, terus yang selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini di dalam kurung 0,15 jam kerja tenaga langsung dikali $15 hasilnya 2,25. Terus yang selanjutnya itu overhead. Overhead di sini ada variabel yaitu 0,15 JKTL dikali $7 hasilnya $1,05. Terus yang selanjutnya itu ada tetap. Nah, pada tetap ini tarif per JKTL itu $7.500 dibagi 986,25 JKTL sama dengan hasilnya 7,60. Nah, untuk overhead tetap itu ada 0,15 JKTL dikali $7,60 hasilnya yaitu 1,14. Nah, untuk mengetahui jumlah biaya per unitnya ini dari jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dari variabel dan overhead tetap itu dijumlahkan, jadi hasilnya semua ada 15,44. Selanjutnya ini ada tabel anggaran persediaan akhir barang jadi, yaitu ada pemakinan persediaan akhir atau unit yaitu 375.000 dan tarif $15,44. Jadi untuk mengetahui jumlahnya yaitu 375 dikalikan 15,44 yaitu hasilnya 5.790. Selanjutnya yaitu ada anggaran harga pokok penjualan atau laporan 7, yaitu pada laporan 7 ini yang mana bahan baku langsung yang digunakan itu terdapat pada laporan 3. Nah, pada laporan 3 itu ada 6.575 dikali $2 dikali $5 terus ditambah lagi dengan 650,75 dikali 4 dikali 0,25 $0,25. Hasilnya yaitu 72.325. Nah, selanjutnya itu tenaga kerja langsung yang digunakan itu terdapat pada laporan 4 yang hasilnya 14.793,75. Terus yang untuk overhead sendiri itu ada pada laporan 5 yaitu 14.403,75. Nah, untuk mengetahui harga pokok produksi yang dianggarkan itu 72.325 ditambah dengan 14.793,75 ditambah dengan 14.403,75 hasilnya yaitu 101.522,5. Terus selanjutnya yaitu persediaan barang jadi awal. Nah, persediaan barang jadi awal
Diketahui bahwa persediaan awalnya adalah 300 dikalikan dengan tarif pada persediaan akhir yaitu 15,44, yaitu hasilnya 4.632. Terus selanjutnya untuk barang yang tersedia untuk dijual itu didapat dari 101.522,5 ditambah dengan 4.632 hasilnya yaitu 154,5. Terus yang selanjutnya itu adalah dikurangi barang jadi akhir laporan 6. Diketahui bahwa di barang jadi akhir pada laporan 6 yaitu 5.790. Nah, untuk mengetahui harga pokok penjualan yang dianggarkan yaitu 106.154,5 dikurangi dengan 5.790 yaitu hasilnya 100.364,5. Itu saja dari saya. Mungkin ada beberapa kata yang salah atau pengucapan yang salah atau keteledoran saya yang tidak saya sadari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.